Salam jumpa. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kadang-kadang membuat banyak orang menjadi sangat khawatir akan kelangsungan hidupnya di masa depan. Bahkan tidak sedikit di antara orang Kristen pun mulai meninggalkan imannya, karena tidak tahan terhadap kesulitan yang dihadapinya. Kesulitan yang berpotensi besar yang menjadikan orang meninggalkan kepercayaannya adalah kesulitan ekonomi. Sama halnya dengan yang terjadi pada 2 Raja-Raja 6, akibat pengepungan Samaria oleh tentara Aram. Menyebabkan bahan makanan yang dibutuhkan tidak bisa masuk ke kota Samaria. Akibatnya stok bahan makanan makin lama makin habis. Dan terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Tekanan ekonomi, mendatangkan kerusakan di berbagai sektor kehidupan manusia. Menjadikan manusia dapat melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. 2 Raja-Raja 6:29. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Akibat tekanan ekonomi, manusia tidak lagi menghargai hubungan dengan sesama. Kasih terhadap sesama hilang. 2 Raja-Raja 6:33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya, malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Hal yang biasa dilakukan manusia ketika mendapat tekanan adalah menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam. Menjadikan Tuhan sebagai sumber bencana. Ketika tekanan itu datang, inilah yang harus kita lakukan. Pertama, ketika kesulitan menekan, jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umatnya adalah yang terbaik. Jika Tuhan memberikan hukuman terhadap umatnya, itu demi kebaikan manusia sendiri. Dalam Roma 8:28, dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bukan hal yang mendatangkan celaka, tetapi kebaikan. Kedua, di dalam menolong umatnya banyak cara yang Tuhan lakukan. Kadang-kadang tanpa kita sadari itu tidak masuk di dalam pikiran kita. 2 Raja-Raja 7:6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Seperti ketika Tuhan menolong bangsa Israel dari kelaparan, Dia memakai orang-orang kusta. Karena itu kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu senantiasa memperhatikan dan memperdulikan kita. Bahkan tidak sedikit pun membiarkan diri kita. Dalam Ibrani 13:5c Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Untuk itu apa yang kira ragukan lagi? Tidak ada. Jika kesulitan datang, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Dan Ia tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.